Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rejali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan fenomena ramalan ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengangkat terkait dengan ramalan atau forecasting. Saya angkat lagi karena belakangan ini ada yang ramai di kalangan selebritis terkait dengan ramalan itu. Saya tidak sebut nama lah, intinya ada yang berseteru gara-gara ramalan atau forecasting itu. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan hak untuk mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ketika orang-orang minta untuk mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, itu Allah bisa memberi kehendak, bisa memberikan atau bisa tidak memberikan gitu. Tapi yang intinya jika meminta, kemungkinannya diberi atau tidak diberi. Tetapi memang ada yang diberi pengetahuan. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan bahasa. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu ada bahasa bahwasanya jin itu sering mencuri informasi dari langit. Maksudnya itu dari Lauh Mahfuz lah. Nah, sebenarnya pada faktanya adalah bukan dicuri, karena mustahil lah Allah bisa dicuri oleh jin-jin itu. Yang benar adalah memang beberapa hal sengaja dibocorkan. Untuk apa? Untuk menjadi ujian. Ujian itu maksudnya ketika ada yang dianggap bocor, bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi terhadap hal itu. Gitu. Apakah akan tetap bertauhid atau akan berpaling gitu loh. Beberapa orang memang Allah berkehendak untuk bisa melihat masa depan, masa sekarang secara detail maupun masa lalu. Seperti halnya dulu saya sudah cerita Jangka Jayabaya dan juga Prabu Siliwangi, dan masih banyak yang lainnya, masih ada lah yang lainnya, termasuk yang ramai di TV itu. Nah, tetapi kemudian begini saudaraku, kalau kita gini, ramalan itu biasanya berisi harapan. Ramalan itu berisi harapan. Jadi ramalan itu ramalan yang baik adalah ramalan-ramalan yang memberikan harapan, gitu. Karena ramalan itu bisa jadi doa. Gitu. Seperti halnya Jayabaya memberikan gambaran tentang SP. Ketika gambaran itu adalah gambaran kebaikan, itu bisa memberikan harapan karena itu doa. Tetapi ketika ramalan itu sebuah peringatan, itu polanya untuk meningkatkan kewaspadaan. Beberapa waktu yang lalu klaim bahwasanya ada pesawat yang jatuh, dan kemudian ada pesawat yang jatuh. Sebenarnya tidak ada hubungan antara ramalan itu dengan pesawat, dengan kehendak Allah, itu tidak ada. Jadi kehendak Allah ketika terjadi kecelakaan itu bukan karena paksaan dari ramalan gitu loh. Ya terserah Allah lah maunya bagaimana gitu. Nah, ketika ternyata ramalan itu terjadi, atau ketika ramalan itu sesuai dengan apa yang terjadi, maka ini jadi ujian terberat. Buat siapa? Ujian terberatnya adalah untuk yang meramal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian terberatnya untuk yang mendengarkan ramalan itu. Karena semakin sering tepat sebuah ramalan, maka beban untuk beban sanjungan itu akan semakin tinggi, itu berbahaya. Nah, kemudian ramalannya keluar lagi bahwasanya, jadi sekarang itu yang ramai ramalan itu ya, yang ramai gitu, maksudnya yang di media ataupun di YouTube ataupun di ini,
yang ramalan yang rame itu yang pertama di bulan Maret katanya konon ada bencana. Katanya, kata peramal itu ya, kata peramal itu ada kerusuhan. Katanya, kata peramal itu ya, ada pelengseran Pak Jokowi. Lalu bagaimana kita menyikapi hal itu? Jadi begini, jika saja memang seseorang bisa mengetahui masa depan seperti itu, sebaiknya yang disampaikan itu bukan hal-hal yang sifatnya menakutkan atau membuat fobia atau paranoid. Karena itu bisa jadi doa. Kalau seandainya terjadilah bencana itu, yang sengsara itu semua orang, termasuk yang meramal itu sendiri. Maka ketika ada forecasting pamannya melihat ada bencana sampai di bulan Maret kok disebutkan, maksudnya bulannya disebutkan bulan Maret ada bencana, itu ada di YouTube, itu ada bencana besar. Seandainya umpamanya ada yang melihat peluang atau kemungkinan prediksi ada bencana di bulan tertentu, maka hal terbaik yang harus disampaikan itu bukan bencananya, tetapi strategi kewaspadaannya. Sehingga ini menjadi manfaat untuk orang banyak. Zaman dulu orang-orang meramal itu karena memang belum memiliki alat yang canggih terkait dengan banyak hal dengan bumi inilah, teknologinya belum sampai, sehingga menggunakan spirit. Nah, saat ini yang bisa digunakan adalah spirit dan juga teknologi. Maka alangkah baiknya jika forecasting atau ramalan yang datangnya dari spirit itu tidak diumbar, terutama terkait dengan hal-hal yang yang musibah lah, yang bencana itu tidak diumbar, tetapi dikemas dalam sebuah balutan teknologi gitu. Dalam artian apa? Jelaskan secara ilmiah, secara akademis, kemudian cari solusinya supaya tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat, tidak menimbulkan pemaksaan terhadap cara berpikir, dan juga tidak menimbulkan kepercayaan yang mutlak kalau itu terjadi. Itu berbahaya untuk tauhid. Katanya ada kerusuhan. Kalau itu sudah diramalkan, nanti bisa diwujudkan. Maksudnya begini, kalau itu sudah diramalkan, kemudian masuk ke dalam cara berpikir masyarakat, kerusuhan yang kecil, tawuran antar warga itu bisa didorong oleh masyarakat agar itu terwujud gitu loh maksudnya. Jadi ada upaya memenuhi ramalan oleh masyarakat. Itu berbahaya. Makanya salah satu artis selebritis juga yang terkenal juga langsung meminta agar peramal itu meminta maaf karena membahayakan cara berpikir. Kalau sampai sudah diramalkan akan kerusuhan, maka dalam otak semua orang akan siap-siap. Orang yang baik akan siap mengantisipasi, orang yang jahat siap-siap buka toko pakai linggis, kan gitu. Itu berbahaya seperti itu. Nah, harusnya sebaiknya adalah ketika ada forecasting tentang kerusuhan, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah membangun komunikasi dengan semua unsur, baik itu parpol ataupun ormas ataupun elemen-elemen lain yang bisa menjadi simpul-simpul masyarakat untuk mendinginkan atau untuk mengamankan situasinya, bukan diumbar ada kerusuhan. Nah kemudian Pak Jokowi katanya kata peramal itu Pak Jokowi mau lengser. Nah, ini kan juga sama mempengaruhi cara berpikir masyarakat gitu. Ini yang berbahaya seperti itu. Maka saran dari kami tim Raja Nusantara, jika saudaraku bisa melihat masa depan atau Allah mengizinkan saudara melihat masa depan, tapi juga harus hati-hati karena 99% forecasting itu atau melihat masa depan itu atau meramal itu datangnya dari jin. Jadi dari 100 ramalan yang Anda siapkan itu paling ya 1 yang jadi, 2 gitu. Tapi intinya jika memang ada yang bisa melihat masa depan,
Jika itu adalah hal yang manfaat, maksudnya suatu kebaikan, sampaikanlah sehingga menjadi harapan. Tetapi tetap dalam koridor kemanusiaan. Gitu. Jangan melampaui. Kemudian jika hal itu terkait dengan musibah atau bencana atau hal-hal yang dalam pandangan umum negatif lah, maka sebaiknya yang disampaikan itu adalah kewaspadaannya atau antisipasinya. Daripada mencari popularitas hanya untuk mencari kembali lagi ke masalah rezeki yang mudah melimpah dan dianggap berkah. Itu jadi karena ini kenapa saya angkat lagi, karena ramalannya muncul lagi gitu. Ini sebagai bentuk syahadah tim Raja Wali bahwasanya kami sudah mengingatkan agar orang-orang yang bisa melakukan atau yang diberi izin Allah untuk forecasting, untuk meramal, itu diberikan cara gitu loh. Maksudnya jangan seperti itu. Kami sudah mengeluarkan kesaksian ini, sudah mengingatkan dengan cara seperti ini, mudah-mudahan tidak disalahkan lah begitu. Jadi suatu saat, jadi kalau dihisab kami sudah mengingatkan itu. Jadi kepada siapapun yang memiliki kemampuan itu adalah bisa jadi itu kalau benar dari Allah itu adalah anugerah, harus pandai-pandai mengemasnya. Jika itu negatif berbahaya kalau diumbar sedemikian rupa, apalagi di media-media nasional, itu luar biasa berbahayanya sebenarnya. Itu luar biasa berbahayanya. Nah, jadi untuk hal-hal seperti itu sebaiknya kita hindarilah, tetap berlindung kepada Allah. Apapun situasi yang terjadi ke depan, kita tetap waspada. Dalam artian ketika kita terus berzikir, insya Allah kewaspadaan itu akan meningkat dan akan bisa membaca tanda-tanda alam atau peringatan atau ilham dan sebagainya, sehingga kita bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Ramalan biarlah hanya hiburan gitu saja. Kalaupun terus diumbar, yaitu urusan dia dengan Allah yang Maha Mencipta. Yang penting kita sudah mengingatkan. Bagi saudaraku yang lain, jangan terpengaruh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.